Pagi hari ini saya akan share sedikit mengenai penggunaan SPSS statistik di akademik, di penelitian akademik. Jadi kita akan melihat beberapa contoh use cases dan juga kemudian sedikit overview mengenai SPSS dan juga demonstrasi dari SPSS produknya sendiri, dan kemudian kita juga akan melihat SPSS subscription sebagai salah satu program SPSS untuk akademik. Oke, lanjut. Ada beberapa contoh use cases yang saya mau share di area akademik. Beberapa contohnya itu adalah yang pertama misalnya di institusi pendidikan, tentunya selain untuk pengajaran dan juga untuk penelitian, data analisis itu juga digunakan untuk internal, seperti untuk meningkatkan tingkat kelulusan daripada mahasiswa dengan memprediksi performa daripada mahasiswa tersebut. Dan juga digunakan untuk mengevaluasi effectiveness daripada program-program kurikulum. Di area market research digunakan untuk mempelajari perilaku dan juga sikap daripada konsumer. Seperti salah satu beberapa contohnya adalah di area tingkat kepuasan konsumer, di mana kita mempelajari tingkat faktor-faktor yang berpengaruh dan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepuasan konsumer. Selain itu juga digunakan untuk development daripada produk-produk baru, di mana dari market research sendiri dilakukan penelitian atau research untuk mengumpulkan kira-kira atribut-atribut dan juga faktor-faktor yang penting bagi konsumer. Jadi ada beberapa contoh seperti yang bisa dilihat di sini, clinical medical untuk pengembangan obat baru, kemudian juga di area marketing tentunya untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi daripada konsumer untuk menawarkan produk dan juga services yang tepat untuk market segmen tersebut. Ini salah satu contoh di salah satu rumah sakit di Toronto, di mana mereka menggunakan analitik. Jadi mereka mempunyai dashboard untuk mengelola, dan juga memonitor pasien-pasien COVID yang masuk. Sehingga mereka dapat mengatur, memanage kapasitas rumah sakit dari resources, kemudian juga dari resources, kemudian juga dari ruang UGD, kemudian juga tempat tidur, dan uji testing, semua itu disiapkan. Mereka menggunakan data analisis juga untuk memprediksi kira-kira berapa pasien yang akan masuk perharinya, dan juga melihat juga hotspot atau area-area yang kemungkinan akan mendapat penyebaran yang besar. Di slide sebelumnya, ini ada satu contoh juga dari salah satu kampus universitas yang menggunakan SPSS untuk memonitor dan juga memprediksi student performance. Jadi mereka mengumpulkan data-data dari online di sini, di mana mereka juga melakukan hybrid. Jadi ada online learning platform untuk mahasiswa tersebut, sehingga mereka bisa tracking bagaimana student performance, bagaimana berapa lama yang mereka spend untuk belajar, untuk mengikuti kurikulum-kurikulum tersebut. Jadi mereka menggunakan semua itu sebagai faktor-faktor prediksi untuk memprediksi grade dan juga performance daripada mahasiswa tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada contoh-contoh penelitian dan juga research yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menunjukkan SPSS.
Kalau sebelumnya saya mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelumnya sudah pernah pakai SPSS? Sudah semua ya? Oke. Jadi seperti yang kita sudah ketahui, SPSS sudah berdiri sejak mungkin lebih dari 50 tahun yang lalu, dari di tahun 69. Sebagai salah satu berkembang sebenarnya di akademik sebagai salah satu statistical software yang dikenal dan digunakan di institusi pendidikan dan juga di berbagai industri lain. Kalau dilihat di sini, SPSS itu customer SPSS ini bisa dilihat 80 di Amerika sendiri, di US, 80% daripada kampus-kampus dan juga university sudah menggunakan SPSS. Dan ini semuanya, salah satunya adalah semua Ivy League atau Liga Ivy sekolah juga sudah menggunakan SPSS. Kemudian juga kita bisa lihat 95% atau lebih daripada top 100 best public dan juga private. Yang pertama itu adalah summary daripada variabel-variabel yang sudah kita masukkan. Di sini kita bisa melihat apakah setiap variabel tersebut ada missing value atau tidak. Berapa yang valid, apakah ada null, apakah ada invalid value, itu semua ditampilkan dalam bentuk persen, dalam bentuk summary table. Di contoh ini data saya semuanya 100%, jadi tidak ada yang kosong. Saya bisa scroll down ke bawah. Nah, ini deskriptif. Deskriptif untuk masing-masing variabel dan juga statistik yang ditampilkan ini cukup banyak gitu ya. Dan kita jadi perlu scroll down all the way ke bawah. Nah, salah satu yang menarik dari SPSS itu adalah semua table-table dan juga chart daripada SPSS itu interaktif. Jadi saya sebenarnya bisa mempivot table tersebut. Jadi di sini saya bisa double klik di table ini. Saya bisa keluarkan pivoting trace di mana saya bisa pindahkan statistik ini untuk menjadi layer. Dan juga previously default ini menjadi salah satu another layer variable yang bisa saya gunakan sebagai pemilihan. Dan dengan memilih variabel tersebut sebagai layer, variabel tersebut menjadi drop down menu. Jadi saya bisa lihat, kalau saya mau melihat semua orang yang sebelumnya tidak pernah default, jadi no pilihannya, kita bisa melihat kira-kira statistik. Di sini statistiknya adalah mean atau average, jadi kita bisa lihat rata-rata umur mereka, berapa lama sudah bekerja, berapa lama sudah tinggal, itu kira-kira di mana gitu. Ini mungkin lebih gampang kalau kita bisa bandingkan ya. Jadi saya taruh balik ke bawah, previously defaultnya, dia saya bisa bandingkan antara yang sebelumnya pernah default dan yang sebelumnya tidak pernah default. Kita bisa lihat di sini perbedaan umurnya sedikit berbeda. Kemudian juga berapa lama sudah bekerja. Yang sebelumnya belum pernah default itu 9 tahun sudah bekerja. Ini average value-nya semua. Kemudian kalau yang default itu rata-rata mereka baru bekerja 5 tahunan. Tentunya kita bisa melakukan additional testing untuk melihat apakah perbedaan ini signifikan atau tidak dengan menggunakan t-test. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan tables, feature di SPSS untuk melakukan t-test testing. Nah, saya akan lanjut ke bawah. Jadi setelah kita memanipulasi data tersebut, sekarang table kita berubah. Di sini tadi saya juga memilih extreme values atau outliers. Jadi dia akan memilih top 5 highest value dan juga top 5 lowest value yang dikonsider sebagai outliers untuk masing-masing variabel tersebut. Nah, ini histogram. Tadi saya juga pilih histogram. Jadi kita bisa melihat histogram untuk masing-masing variabel tersebut. Nah, semua chart-chart dan juga table ini sebenarnya presentation ready. Jadi kita bisa ekspor semuanya ini ke Microsoft PowerPoint misalnya, ataupun juga ke
Microsoft Excel, misalnya jika diperlukan melakukan additional data reporting ya, atau manipulasi data tersebut di Excel. Jadi kita bisa dengan mudah mengekspor semuanya ini ke berbagai macam format yang bisa dilihat di sini. Lanjut dari sisi analisa tersebut tadi, tujuan kita daripada analisa ini sebenarnya untuk mengidentify kira-kira interaksi daripada faktor-faktor yang ada ini dan juga pengaruhnya untuk bisa membantu kita mengidentify atau memprediksi kira-kira karakteristik atau profil customer yang mempunyai tendensi untuk gagal bayar. Salah satu analisa yang saya lakukan untuk value dan juga predicted probabilities yang akan dihasilkan daripada decision tree tersebut. Nah, saya akan klik OK button. Nah, kita bisa lihat di output window ini sekarang, notice bahwa setiap kali kita melakukan analisa, di sebelah kiri ini ada semacam menu ya, viewer menu, di mana itu akan terus mengappend semua hasil output yang kita hasilkan, jadi akan terus turun ke bawah. Jadi ini berikutnya classification tree. Nah, ini adalah contoh output daripada classification tree. Mohon maaf, ini mungkin angkanya kecil sekali. Jadi di sini kita bisa melihat di atas itu adalah sampel populasi yang kita masukkan. Bisa dilihat di sini 73% itu tidak default dan 26% default. Dari populasi tersebut di data yang sudah kita analisa ini, classification tree memilih debt to income ratio sebagai faktor yang paling penting dan automatically membagi debt to income ratio itu menjadi 4 grup. Grup pertama itu adalah sebelah kiri di bawah 4. Jadi ini adalah rasio di bawah 4. Kemudian grup kedua itu antara 4 sampai 10. Grup ketiga 10 sampai 15 dan grup keempat yang sebelah kanan itu di atas 15. Nah, kita mungkin bisa melihat classification tree akan lanjut membuka cabang pohon atau tree berikutnya jika masih memenuhi persyaratan untuk membuat cabang node berikutnya. Jadi ini menggunakan CHAID di contoh ini, yaitu adalah chi-square based classification trees. Nah, berikutnya itu kita bisa melihat untuk yang dua yang sebelah kiri, itu variabel keduanya itu adalah sudah berapa lama dia bekerja. Jadi yang sebelah kiri itu di bawah 7 tahun dan di atas 7 tahun. Kemudian untuk cabang kedua yang ini di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun. Untuk bagian yang kanan ini pemilihan variabelnya berbeda, yaitu di sini adalah sudah berapa lama dia tinggal di alamat tersebut. Dengan menggunakan classification trees ini kita bisa melakukan profiling sehingga kita bisa melihat profil-profil daripada customer yang mempunyai tendensi untuk default atau tidak default. Jadi kalau kita mempunyai customer baru gitu, yang memohon pinjaman yang mempunyai debt to income ratio misalnya di antara 10 sampai 15 dan dia sudah tinggal di alamat tersebut di bawah 8 tahun, dia akan masuk ke grup ini. Jika dia tinggal di atas 8 tahun, dia akan masuk di grup ini, di mana di grup ini
15%-nya itu mempunyai tendensi untuk default dan 84% tidak default. Jadi kalau kita lihat dari sisi probabilitas, orang tersebut kemungkinan untuk defaultnya itu kecil. Iya, betul Pak, 15%. Nah, prediksi-prediksi probabilitas tersebut itu akan ditampilkan balik di data. Jadi kalau saya balik ke data, tadi pada saat setting, itu saya pilih untuk menyimpan prediksi output dan juga prediksi probabilitasnya. Jadi di sini kita bisa melihat ini prediction value-nya. Tentunya ini kita menggunakan data yang sama ya. Nah, kita bisa meng-apply tadi model tersebut untuk testing data. Jadi kita bisa pisahkan data kita untuk validasi atau untuk testing untuk memprediksi kira-kira outputnya itu sesuai atau tidak, akurat atau tidak. Ditentukan oleh algoritma tersebut. Kalau yang contoh ini berdasarkan chi-square di contoh ini, algoritmanya ya. Kalau untuk rata-rata atau itunya saya perlu cek lagi kembali ke dalam ininya, dokumentasinya. Jadi di quick demonstrasi ini saya menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan profiling, klasifikasi daripada customer untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gagal bayar. Tadi kita bisa melihat dari classification trees tersebut, di trees-nya ini kita bisa melihat bahwa debt to income ratio, kemudian years, sudah berapa lama tinggal, dan sudah berapa lama bekerja, itu adalah 3 faktor yang paling penting di contoh ini. Dari hasil, ya dia akan mengetes chi-square untuk masing-masing variabel. Jadi dia akan looping di belakang dan memilih variabel mana yang masih memenuhi persyaratan tersebut. Ada threshold-nya juga, betul. Jadi begitu dia lihat threshold-nya ini tidak masuk significancy level-nya, itu akan dibuang. Nah, kita sudah melihat bagaimana dengan mudahnya kita bisa menggunakan menu untuk point dan klik. Tentunya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah terbiasa menulis sintaks atau scripting gitu ya. Nah, di SPSS ini salah satu kelebihannya itu adalah kita tidak perlu mememorize script. Jadi sebagai contoh saya bisa, misalnya saya akan membuka kembali. Nah, ini ada recall button di sebelah kiri. Misalnya saya akan membuka kembali deskriptif. Ini ada paste button. Paste button ini akan secara otomatis mengenerate script SPSS tersebut. Jadi kita tidak perlu menulis SPSS atau menghafal, oke script, ini sintaksnya atau scriptnya harusnya apa ya kalau saya mau melakukan frekuensi gitu. Itu semuanya akan automatically di-generate. Jadi kita bisa lanjut, misalnya saya mau kemudian saya mau melakukan eksplorasi, saya paste lagi. Dia akan automatically append terus. Nah ini gunanya, jadi jika analisa ini ingin dilakukan secara berkala, kita bisa save sintaks ini, kemudian kita bisa pakai kayak scheduler, Windows scheduler untuk di-run setiap bulan atau setiap minggu misalnya dengan data yang terbaru. Jadi kita tidak perlu lagi point dan klik semuanya lagi gitu ya. Ini untuk otomasi dan juga memudahkan analisa yang dilakukan secara berulang. Nah, salah satu fitur baru yang ada di SPSS itu adalah workbook. Workbook itu mirip sekali dengan Jupyter Notebook, interface-nya. Secara function itu mirip sekali dengan notebook. Jadi saya berikan contoh di sini. Saya ulang lagi, misalnya saya mau melakukan deskriptif. Saya klik di paste button. Nah, ini yang kita bisa lihat. Jadi ada blok untuk sintaks, dan begitu saya klik run, dia akan menghasilkan outputnya di bawahnya. Nah, saya bisa edit. Misalnya saya juga mau melihat varians.
dan sum misalnya. Saya run lagi kembali sintaksnya dan dia akan mengupdate dan mereplace table yang sebelumnya itu dengan table yang baru. Jadi ini sifatnya lebih mirip seperti notebook. Karena kadang-kala kita run satu analisa, kemudian kita lihat hasilnya belum sesuai gitu ya. Ada variabel yang saya mau take out atau saya mau tambahkan, kita run lagi. Nah itu kan output viewernya akan bertambah terus gitu ya. Nah ini dengan workbook ini jadi lebih bersih dan kita bisa juga membuat beberapa blok syntax. Jadi nggak cuma satu ini aja. Jadi misalnya berikutnya saya mau melakukan power analysis misalnya. Nah, ini salah satu fitur baru yang di SPSS adalah power analysis, di mana kita bisa menentukan sample size yang dibutuhkan dalam melakukan data collection berdasarkan power value yang diinginkan. Nah, power analysis ini ada 11 prosedur sebenarnya, dari yang means, proportion, berdasarkan Spearman correlation, dan regression. Di contoh ini saya pilih simple saja gitu, one sample t-test. Nah, di sini saya bisa menentukan range of power value. Jadi bukan hanya satu single power value, tapi saya bisa pilih beberapa. Misalnya saya taruh power value-nya 0,5, kemudian saya juga mau ada range. Jadi sini saya taruh 0,7 sampai 0,9 dengan interval 0,05. Population mean, saya taruh random angka aja di sini untuk memberikan contoh. Nah, saya klik di paste button lagi, dia akan membuka paragraf baru sekarang di workbook yang sekarang ini untuk power analysis. Jadi di sini saya bisa run syntax power analysis ini dan menampilkan power analysis table tersebut. Nah, kita bisa edit kembali di blok syntax ini. Misalnya kita mungkin mau melakukan beberapa perubahan dan rerun sintaksnya kembali untuk menghasilkan table yang terupdate. Jadi di contoh ini SPSS juga sangat user friendly untuk pengguna yang ingin melakukan otomasi atau juga menulis scripting sendiri. Selain itu juga kita dari SPSS sendiri juga sudah cukup seamlessly integrated dengan open source seperti R dan Python. Di sini kita bisa melihat ada sekitar 15 prosedur yang dibuat dari extension R dan Python. Selain itu juga ada extension hub. Extension hub ini adalah extension collection galeri yang di mana SPSS user dapat setelah divalidasi dari developer SPSS secara internal, itu akan di-post di sini di extension hub. Jadi pengguna lainnya bisa akses dan juga mendownload extension tersebut, custom extension yang sudah dihasilkan atau di-develop oleh other user. Oke, demikian demonstrasi dari SPSS. Saya akan lanjut ke presentasi. Kita akan membuka Q&A setelah presentasi ini, jadi mohon ditunggu sebentar. Untuk selanjutnya, kita akan melihat SPSS subscription. Tentunya tadi SPSS perpetual, SPSS desktop ya saya sebutnya, itu sesuatu SPSS yang sudah biasa digunakan, di mana kita perlu mempunyai license code untuk bisa mengaktifasi SPSS tersebut. Ini mungkin kita bisa lanjut aja. Tadi itu beberapa contoh fitur yang saya tunjukkan, power analysis, kemudian workbook, dan juga integrasi terhadap R dan Python. Nah, ini dengan ada pandemik ini teknologi menjadi semakin importantnya, di mana ada online learning, pembelajaran learning secara online ataupun sekarang juga masuk menjadi hybrid, di mana teknologi dan juga sekuritas daripada software atau platform pembelajaran tersebut menjadi semakin penting. Di mana kami ingin mengintroduce SPSS subscription yang akan dibawa oleh Wildan.
Baik, terima kasih Mbak Preti. Ya, selamat siang. Perkenalkan dulu, nama saya Wildan dari IBM Indonesia. Ya, jadi ini adalah salah satu license di mana ya ini adalah license yang tentunya Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar ya dengan yang namanya SPSS. Yang sebelah kanan ini biasanya license yang Bapak Ibu sekalian cukup familiar, yaitu commercial editions. Nah, di sini saya akan memperkenalkan subscription editions, di mana kita melihat exposure dari subscription ini cukup jarang ya di Indonesia. Sebenarnya subscription ini memberikan keleluasaan terutama dalam hal manage users, di mana users kadang berpindah-pindah dari satu users dan users lainnya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan lebih jelas. Nah, mungkin dari fitur dulu Pak. Di sini bisa lihat pada level yang sama, SPSS subscription dan komersial ini memiliki capability yang sama. Jadi tidak usah khawatir soal features apakah ada perbedaan atau tidak di SPSS subscription dan komersial. Di sini sangat sama. Cuman mungkin kalau kita lihat yang sebelah kiri, subscription ini menyediakan fleksibilitas yang lebih. Mungkin analoginya seperti ini. Bapak harus beli yang base, nah, tapi bisa subscribe ke yang misalnya CTAS dalam mungkin semester 1 cuma butuh CTAS gitu ya. Di semester selanjutnya kita nggak butuh itu, kita unsubscribe, kita pilih yang CST misalnya seperti itu. Nah, fleksibilitas seperti itu memungkinkan gitu ya di dalam SPSS subscription ini. Mungkin next. Ya. Oh ya, sebelumnya bahwa subscription ini juga dikenal juga sebagai software as a services, atau juga ada yang menyebutkan on cloud ya, cuman lebih tepatnya network license. Nah, mungkin dari tipe ya. Pertama jenis users, komersial dan subscription masih sama-sama authorized users. Artinya satu license diotorisasi hanya untuk satu users ya. Itu jadi tidak bisa di-share kepada tiap orang lain gitu. Nah, yang kedua adalah masalah analisa data. Memang subscription ini nanti akan mengandalkan IBM portal, tapi masalah analisa data ini masih kita lakukan di dalam komputer kita masing-masing. Jadi apakah datanya nanti akan ke cloud atau tidak? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Kita masih download softwarenya di desktop kita install seperti biasa. Cuman otorisasinya nanti akan dilakukan lewat IBM portal gitu ya. Nah, jadi menyambung dari situ ke kode otorisasi. Nah, dalam sistemnya ketika kita install IBM SPSS yang commercial edition, biasanya kita butuh generate authorization code ya, seperti itu ya. Lalu biasanya kita mau pindah ke ada orang yang ingin menggunakan lisensi yang sebelumnya. Nah, pastinya kita harus unsubscribe dulu, baru kita pindahkan ke PC lainnya gitu kan, sistemnya seperti itu. Nah, jadi generate lagi dan sebagainya. Nah, itu sistemnya akan cukup memakan waktu ya. Itu memungkinkan, cuma masih membutuhkan waktu. Nah, kalau di dalam lisensi subscription ini kita tidak membutuhkan authorization code. Nah, kita cukup menggunakannya di dalam IBM portal untuk checking authorization-nya. Jadi di dalam IBM portal dialah yang mengecek authorization code-nya dalam jangka waktu 14 hari online ya. Jadi di desktop masing-masing harus bisa terkonek internet dalam jangka waktu 14 hari untuk authorization code-nya ini. Nah, selanjutnya terkait update, tentunya SPSS sekarang di 28, sebelumnya 27 dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan update pada subscription ini otomatis. Jadi kita tinggal melakukan update lewat IBM portal.
Sedangkan di komersial pastinya kita harus install sendiri ya untuk update-update-nya. Lalu perubahan users, nah ini mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya bahwa kita dapat dengan mudah menambahkan, mendeactivate satu users pada IBM portal ya. Mungkin next. Nah ini saya ambil perbandingan ya untuk manajemen dari lisensi komersial ya. Pertama ada commercial use, kita ambil dari kiri dulu, dia masuk untuk menggunakan SPSS. Nah dia pastinya membutuhkan license dulu, authorization code dulu sebagai autentikasi, baru dia ready to use. Nah dalam prosesnya kita kan punya lisensi ini ingin kita manfaatkan terus menerus ya, dan ada perubahan user pasti dalam prosesnya gitu ya. Nah, bagaimana perubahan users itu dapat kita tangani di dalam SPSS yang commercial editions. Nah, pertama kita butuh reautentikasi sistem seperti itu. Jadi kita reautentikasi pada device yang baru, lakukan proses dari authentication wizard di situ untuk tiap individual yang menggunakannya lebih baru-baru, user tersebut siap digunakan. Nah, selanjutnya next. Ya, nah ini yang kedua adalah untuk lisensi subscriptions. Jadi user masuk, login ke IBM portal dan tentunya administrator yang designated as administrator bisa melakukan ini. Lalu kita activate, kita masukkan seperti data seperti email. Nanti dia akan kita activate lewat IBM portal, langsung ready gitu menggunakannya. Nah, lalu dengan case yang sama, bagaimana jika ada user group yang baru dan dia ingin menggunakan SPSS gitu ya, license yang sebelumnya juga sama. Kita masuk ke IBM portal, kita deactivate, kita masukkan data user baru tersebut. Nah, dari situ user yang baru tersebut siap menggunakan SPSS. Jadi sistemnya cukup simpel di dalam lisensi subscription ini. Mungkin next. Ya, jadi gambarannya seperti ini mungkin ya, bagaimana kita memanage users di dalam SPSS subscription ya. Pertama yang sebelah kiri ini adalah kita menambahkan users yang satu-satu ya, jadi kayak data seperti nama, email, nah gitu. Apakah roles-nya seperti apa, itu kita define dulu di awal, lalu kita bisa tambahkan, atau yang sebelah kanan kita add multiple users. Nah tentunya ini sekali lagi ini adalah gambaran di IBM portal dan biasanya dilakukan oleh users yang memiliki capability sebagai administrator ya. Next. Nah ini kalau misalnya ada bulk of people gitu ya, banyak orang yang ingin kita tambahkan. Nah itu yang kecil X itu adalah jenis-jenis license-nya ya. Jadi let's say kan ada yang base, ada yang profesional ya, sama seperti itu. Itu bisa langsung kita upload lewat file seperti Excel ini. Lalu next. Nah jadi setelah sukses, nah ini di dalam menu manage users kita bisa lihat ada user 1, ada user 2, role-nya apa, license user dan lain sebagainya. Ini dapat di-manage di dalam menu ini. Nah, jadi sistemnya kita cukup email, nanti ada email notifications di email mereka masing-masing. Email itu berupa invitations untuk install, untuk registrasi IBM portal. Dari IBM portal, klien bisa download softwarenya dan juga tentunya mereka sudah masuk ke dalam role user masing-masing, dan dari sini kita dapat dengan mudah melakukan manajemen users dengan SPSS license user. Oke, mungkin selanjutnya. Jadi tadi sedikit highlight dari benefit dari SPSS subscription yang sudah dijelaskan oleh Wildan. Basically dia memberikan lebih banyak fleksibilitas untuk ini penggantian users ya. Terutama jika di kampus-kampus tersebut penggunaan SPSS itu mungkin bervariasi. Ada yang untuk mahasiswa, misalnya mereka melakukan penelitian dalam kurun waktu
jangka waktu pendek seperti misalnya 3 sampai 6 bulan, kemudian license itu bisa dibagikan untuk apa? Ya, untuk lab juga bisa, ataupun juga untuk dosen-dosen lainnya yang melakukan research penelitian lainnya. Nah, ini kita udah rada running out of waktu ini ya. Mungkin ada representatif juga dari IBM yang akan membicara sedikit mengenai software piracy, mungkin 5 menit, apakah itu oke? Terima kasih Mbak Preti. Ya, mungkin perkenalkan dulu ya. Ya, perkenalkan saya dengan Ronald Karundeng, saya dari IBM. Saya sebagai Enterprise Software Licensing dari IBM. Mungkin Bapak juga lihat SAM profesional, itu mungkin orang taunya asset manager, taunya sekuritas mungkin. Tapi di sini bukan itu Pak. Di sini saya dari Software Asset Management Team dari IBM. Jadi sebetulnya dari sisi IBM sendiri saat ini, ya Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu bahwa intellectual property dari sisi IBM itu kita sedang tekankan kembali, seperti itu Pak. Jadi dari kami ingin menekankan bahwa apa benefit dan juga resiko dari sisi non-genuine software. Ya memang dari IBM sendiri kita sudah sama-sama tahu aplikasi bentuknya mungkin intangible ya, Ibu ya, tidak berwujud. Tapi sebetulnya kita kan sudah ada kontrak dari sisi IBM berlaku untuk semua, tidak hanya SPSS dan seluruh produk software IBM itu ada IPLA yang menjadi suatu bentuk mengikat dengan setiap end customer atau end client kita, seperti itu. Ya, mungkin saya akan sedikit tekankan saja kembali, mungkin sudah sama-sama tahu resiko-resiko apa saja yang mungkin menjadi potensi berbahaya jika kita menggunakan software yang tidak asli atau non-original ya Pak ya. Seperti contohnya ada software bugs atau ada isu yang mungkin tidak diketahui sampai ke malware juga, itu akan berimpact kepada proses atau analisa yang mungkin saat ini secara spesifik sedang dilakukan oleh Bapak Ibu, seperti itu. Sementara kalau kita tetap menggunakan yang genuine software, pasti semua bug atau isu itu akan pasti terdeteksi dan kita akan submit ke global support dari IBM itu sendiri, seperti itu. Nah ini hanya contoh saja dari sisi resiko itu secara kuantifikasi berapa cost-nya yang secara global itu di tahun 2014 saja sekitar 127 miliar dolar itu fokus dari global corporate itu fokus ke bagaimana mengatasi isu dari cyber security dari software yang diserang oleh malware, seperti itu. Jadi kita lihat potensinya cukup sangat berbahaya seperti itu. Nah, mungkin ini yang menjadi closing kita. Kenapa harus menggunakan IBM genuine software? Intinya tadi kita bisa mengurangi risiko non-valid software atau software atau aplikasi yang tidak asli itu bisa dimanipulasi oleh hackers juga. Jadi ada bahayanya dengan data ataupun hasil analisa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu, seperti itu. Yang pasti juga support, dan support mengenai support ini seperti apa, mungkin nanti ada pertanyaan ke saya dan juga ke Mas Wildan mengenai support, pasti yang membedakan ya bagaimana lebih jauh dari perpetual maupun subscription ya seperti apa, yang pasti digaranti oleh technical support dan juga upgrade version jika ada upgrade. Lalu yang pasti akan stay informed setiap update yang ada dari sisi produk, Bapak Ibu akan diberikan informasinya. Juga terakhir, ini yang menarik, save time and money, ya untuk yang produk asli sendiri dari sisi kita pasti ada elastic pricing yang ada, yang mungkin nanti melalui Purple Analytics, Mas Wildan kita bisa bicara lebih jauh ya, seperti itu.
Nah, mungkin itu saja yang dari dan genuine software. Mungkin nanti saya akan balik ke Mbak Preti. Terima kasih Ronald. Demikian saya akan tutup sesi, maaf, saya akan buka untuk sesi pertanyaan sebelum kita take 15 menit break. Apakah ada pertanyaan dari peserta?